Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masih berada di bab listrik arus searah. Sekarang kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff, yaitu subbab setelah materi rangkaian seri dan paralel. Hukum Kirchhoff ini terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menjelaskan bahwa jumlah aljabar arus yang masuk pada suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah aljabar arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Contohnya biasanya soalnya seperti ini. Di sini ada titik percabangan. Yang di sini ada arus yang keluarnya itu, yang panahnya keluar dari titik ini, yaitu ada I1, ada I2, dan arus yang masuk ke titik percabangan itu, yaitu yang panahnya arahnya ke dalam titik, yaitu ada I3, ada I4, dan I5. Nah, di sini ada satu titik yang tidak diketahui berapa nilai ampernya. Jika ada soal seperti itu, kalian bisa menggunakan hukum 1 Kirchhoff yang menyatakan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. I yang masuk di sini ada I apa saja? Di sini kan tadi ada I3, ada I4, dan ada I5 yang arahnya masuk ke titik percabangan tersebut. Dan yang keluar dari titik percabangan itu ada I1 dan ada I2. Kemudian berapa nilai I3? Yaitu ada 2 ampere. Nilai I4-nya yaitu 5 ampere, dan nilai I5 ini yang belum diketahui atau yang akan kita cari tahu. Dan I1 dan I2-nya itu sudah diketahui 10 ampere dan 8 ampere. Maka I5-nya sama dengan 18 ampere ini hasil dari 10 ampere ditambah 8 ampere. Dikurangi karena pindah ruas ya. Dan 7 ampere ini hasil dari 2 ampere ditambah 5 ampere, sehingga nilai I5-nya yaitu 11 ampere. Dari 18 ampere dikurangi 7 ampere. Lalu bagaimana untuk yang hukum 2 Kirchhoff? Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar GGL atau jumlah aljabar sumber tegangan atau jumlah semua baterai yang ada di rangkaian itu ditambah jumlah dari penurunan tegangan. Penurunan tegangan ini disimbolkan dengan arus dikalikan hambatan. Semua nilainya dalam suatu rangkaian itu akan sama dengan 0. Sebelum mengerjakan soal tentang hukum 2 Kirchhoff, ada beberapa aturan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu kalian harus memilih arah loop. Arahnya ini bebas, mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, karena nanti hasilnya akan sama saja. Ini hanya untuk memudahkan mengerjakan persoalan tentang hukum 2 Kirchhoff. Yang kedua, tentang tanda pada penurunan tegangan. Apa sih maksudnya di sini? Karena di sini tadi ada jumlah penurunan tegangan. Penurunan tegangan itu maksudnya, ini misalkan ada suatu rangkaian. Di sini mencontohkan arah loopnya itu searah jarum jam, dan arah arus itu kan arahnya dari kutub positif baterai sampai ke kutub negatif baterai. Jadi arah arusnya itu seperti ini ya, sesuai panah I ini. Arah arusnya pun searah jarum jam, sehingga jika arah loop dan arah arusnya itu searah atau arahnya sama misalkan sama-sama searah jarum jam, itu nanti tandanya ini, maksudnya tanda itu tanda positif negatifnya itu akan positif. Sebaliknya, di sini contohnya arah loopnya berlawanan arah jarum jam, kalian buatnya, tetapi arah arusnya itu dari positif ke negatifnya itu searah jarum jam, jadi mereka beda arah ya.
yang loopnya berlawanan, sedangkan arah arusnya searah, maka tanda pada penurunan tegangannya itu akan bertanda negatif. Aturan yang ketiga yaitu tanda pada GGL atau tanda pada sumber tegangan. Jadi nanti saat membuat persamaan itu yang di depan sumber tegangannya itu positif atau negatif. Aturannya itu misalkan arah loopnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Nah, saat bertemu GGL, yang bertemu terlebih dahulu ini kan, kalian bisa lihat ini kutub positif baterai. Jika yang bertemu pada rangkaian itu kutub positif baterai, nilai GGL-nya atau nilai sumber tegangannya itu di depannya itu tandanya harus positif. Sedangkan jika kalian membuat arah loopnya itu searah jarum jam, tapi di sini karena arahnya seperti ini ya, searah jarum jam dan bertemu kutub negatif baterai, berarti nanti di depan tanda GGL-nya itu nilainya harus minus sekian. Berapa nilai GGL-nya? Itu 3 aturan sebelum mengerjakan persoalan tentang hukum 2 Kirchhoff. Pada hukum 2 Kirchhoff ada contohnya yang satu loop. Seperti ini contohnya, di sini ada 3 hambatan dan ada 2 GGL. Hambatan yang pertama yaitu R1 2 ampere, hambatan yang kedua R2-nya 6 ampere dan R3-nya 4 ampere. 4 ohm, sorry ya. Nah, di sini ada 2 GGL, ada GGL yang pertama itu nilainya 6 volt dan sumber tegangan yang kedua itu nilainya 12 volt. Yang di sini ditanyakan berapakah arus listrik pada rangkaian di sini. Dan di sini lihat, karena yang diminta arah arusnya seperti ini, berarti kan arah arusnya berlawanan arah jarum jam. Dan di soal ini soalnya udah langsung diketahui ya arah loopnya itu berlawanan arah jarum jam. Berarti persamaannya itu kan jumlah GGL ditambah jumlah penurun tegangan akan sama dengan 0. Nah, karena arahnya berlawanan, arah jarum jam, pertama dia ketemu kutub negatif baterai pada GGL yang kedua. Karena bertemunya kutub negatif, maka di sini jadi minus GGL yang kedua. Lanjut, dia bertemu dengan hambatan yang ketiga, yang nilainya 4 ohm. Karena arah loopnya sama dengan arah arusnya kan ke kiri ya, sama berlawanan. Makanya di sini tandanya ini jadi positif karena mereka berdua searah. Arah loop dan arah arusnya itu searah, makanya di sini tandanya positif. Ditambah di sini setelah ke sini dia bertemu dengan kutub positif GGL atau kutub positif baterai yang nilainya 6 volt atau GGL yang pertamanya itu positif, makanya di sini ditulisnya plus GGL 1. Ditambah lagi setelah ada baterai ketemu lagi dengan hambatan R2 sama arah arus dan arah loopnya sama, maka di sini I dikalikan R2 dan terakhir ada hambatan R1. Karena arah arus dan arah loopnya sama, maka di sini plus arus dikalikan hambatan 1 sama dengan 0. GGL keduanya itu 12 volt minus 12 ditambah GGL satunya itu 6 volt yaitu 6 ditambah I-nya tidak usah I1, I2, I3 karena di sini langsung menyimbolkan I. R3-nya itu 4 ohm ditambah I dikalikan R2-nya itu 6 ohm ditambah I dikalikan R1-nya itu 2 ohm sama dengan 0. Di sini 4 I ditambah 6I ditambah 2I yaitu 12I. Di sini ada minus 12 ditambah 6. Minus 12 ditambah 6 itu minus 6. Karena kita mau nyari tahu I-nya berapa, makanya yang angka pindah ruas. Minus 6 pindah ke sebelah sini jadinya plus 6. Jadi 12I sama dengan 6. Maka I-nya sama dengan 6 dibagikan 12. 6 dibagi 12 itu setengah ampere atau 0,5 ampere.
Lanjut, ini kasus untuk yang dua loop. Di sini kalau dua loop itu artinya ada dua kotak ini ya, kotak ini maksudnya loopnya. Ini contoh soalnya. Diketahui E1-nya 6 volt, E2-nya 9 volt, dan E3-nya 12 volt. Yang ditanyakan I1, I2, dan I3-nya itu berapa? Arus di dekat hambatan 1, arus di dekat hambatan 2, dan arus di dekat hambatannya 3 itu berapa? Nah, pada loop 1 dibuat arah loopnya itu searah jarum jam. Ini bebas ya, terserah. Nanti cuma beda tandanya saja, tapi hasilnya tetap sama. Yang loop 2 itu arahnya berlawanan arah jarum jam. Boleh dibuat dua-duanya searah juga, nanti hanya beda di tanda, tapi hasil akhirnya tetap sama. Nah, kalian amatin. Di sini pada GGL yang pertama, kutub positif, kutub negatif, arah arusnya jadi dari kutub positif ke arah kutub negatif, dan di sini makanya ada I1 atau hambatan dekat atau arus di dekat hambatan 1 itu arahnya menuju titik B. Sedangkan pada E3 mengalir dari kutub positif bertemu hambatan 2, sehingga di sini ada arus pada hambatan 2-nya itu berarti dia menuju titik I2. Dan di sini mereka semua, karena ini titik percabangan, mereka semua itu mengalir arahnya itu keluar titik percabangan, atau I3-nya itu keluar titik percabangan. Arus di hambatan ketiganya itu arahnya keluar titik percabangan. Maka di sini bisa ditulis sesuai hukum 1 Kirchhoff, I masuk sama dengan I keluarnya itu ada I3 sama dengan I masuknya itu ada I1 dan I2. Kalau kasusnya ada dua loop seperti ini, buat aljabarnya itu dua loop, masing-masing satu loop. Pada loop yang pertama, terlihat saat karena arahnya searah jarum jam, pertama dia bertemu kutub negatif dari E1, makanya di sini minus E1. Bertemu karena ini arah arusnya itu ke kanan atau searah jarum jam, dan arah loopnya juga searah jarum jam, maka di sini positif penurunan tegangannya. Jadi di sini positif I1 dikali R1. Lanjut dia bertemu R3 dan arah I3 itu searah dengan arah loop, maka di sini ditambah I3 dikali R3, ditambah di sini bertemu kutub positif baterai. Setelah di sini dia bertemu kutub positif baterai dari E2, makanya di sini plus E2 sama dengan 0. Minus E1-nya itu 6 dan E2-nya itu 9 volt. Di sini 2 dan 3 itu nilai dari R1 dan R3. R1-nya 2, R3-nya 3. Nah, di sini ada I1 dan I3. Karena menurut hukum 1 Kirchhoff itu I3 sama dengan I1 ditambah I2 sesuai kasusnya ya. Kalau kasusnya beda berarti tanda plusnya juga beda. I3-nya itu dijabarkan jadi I1 ditambah I2, sehingga ini minus 6 turun, 2 I1 ditulis lagi, 3 dikalikan I3-nya itu kan I1 ditambah I2 ditambah 9 sama dengan 0. Di sini ada 2 I1 ditambah hasil dari sini kan 3 I1, 2 ditambah 3 itu 5 I1 ditambah sini kan 3 dikalikan I2 itu 3 I2 sama dengan minus 6 ditambah 9, punya utang 6 dikembalikan 9, berarti hasilnya itu kan 3 ya. Tapi karena pindah ruas jadinya dia minus 3. Begitu juga pada loop 2. Loop 2 di sini pertama dia karena arahnya berlawanan arah jarum jam, pertama dia bertemu kutub negatif dari E3. Lanjut di sini arah loop dan arah arusnya searah ya. Makanya di sini positif dan positif penurun tegangannya tandanya. Kemudian bertemu dengan hambatan 2, I2 dikali R2, bertemu dengan hambatan 3, I3 dikali R3, dan di sini dia bertemu pertamanya itu bertemu dengan kutub positif baterai, makanya di sini positif E2. Nilai E3-nya itu 12, nilai E2-nya itu 9. 6 sama 3 ini nilai R2 dan R3, sama seperti pada loop 1. I3-nya dijabarkan jadi I1 ditambah I2. Sini
I1-nya itu 3, langsung ditulis. I2-nya hasil dari 6, I2 ditambah 3 dari penjabaran ini. 6 ditambah 3 itu 9, I2. Minus 12 ditambah 9 itu kan minus 3. Karena pindah ruas, jadinya dia plus 3. Jadi pada loop 2 menghasilkan aljabarnya 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 13. Kalau ada dua persamaan aljabar seperti ini, seperti pembelajaran di matematika ya, untuk mencari tahu nilai I1, I2, dan I3-nya, kalian harus mengeliminasi dua persamaan ini. 5I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3, dan persamaan dari loop 2. Untuk menyamakannya itu, Ibu membuat I2-nya yang dihabiskan. Kalian boleh nanti mengerjakannya I1-nya yang dihabiskan. Berarti kalau misalkan I1-nya yang dihabiskan, berarti di sini dikali 3, yang ini dikali 5. Karena Ibu buatnya I2-nya yang dihabiskan untuk mencari tahu I1, makanya yang atasnya ini dikali, oh ya, untuk menghabiskan I1 ya Ibu juga ya, yang atasnya dikali 5, yang bawah, oh salah, yang atas ini harusnya ini dikali 3 ya, salah tulis, yang bawah ini dikali 1 untuk menghabiskan yang ini, supaya ininya 9I2 dan ini 9I2, ini salah ketik ya, ini harusnya dikali 3. 15I1 dikali 3, 5 dikali 3, 15. 3 dikali 3 itu 9I2 sama dengan minus 3 dikalikan 3 itu minus 9. Ya, ini karena dikalikan 1 jadi ditulis sama. Nah, di sini didapatkan 15I1 dikurangi 3I1 itu 12I1. Ini 9I2 dikurangi 9I2 itu hasilnya 0. Minus 9 dikurangi 3 berarti minus 12. Sehingga I1-nya sama dengan minusnya tetap ditulis ya, jangan dilupakan. Ini 12-nya ditulis lagi. Dan ini karena mau tahu di sini berarti yang beda ruas dibagi yang ruasnya sama, minus 12 dibagi 12 itu sama dengan minus 1. Jadi arus pada hambatan satunya itu minus 1. Lalu untuk mencari tahu arus pada hambatan 2, kalian mensubstitusi bebas, mau dari persamaan loop 1 atau persamaan loop 2 juga boleh, nggak salah. Pilih salah satu aja. Di sini Ibu pilih dari yang persamaan 1. 5I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3. 5 dikalikan I1-nya kan sudah diketahui ya, hasil eliminasi tadi minus 1. Ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Nah, di sini 3I2-nya tetap ditulis. Di sini maksudnya minus 3. Di sini kan tadi minus 5. Pindah ruas berarti kan plus 5. Minus 3 ditambah 5 itu 2 ya. Untuk mencari tahu I2 berarti sama dengan minus 3 ditambah 5 itu 2. Dibagikan yang sama. Dibagikan 3. Jadi I2-nya itu sama dengan 2/3. Untuk mencari tahu nilai I3, kalian substitusi nilai I1 dan I2 ke persamaan hukum 1 Kirchhoff, ke persamaan titik percabangan tadi. Kalau I3 sama dengan I1 ditambah I2. Sama dengan I1-nya sudah tahu, minus 1 ditambah I2-nya itu 2/3. Minus 1 ditambah 2/3 itu minus 1/3. Sehingga kita bisa tahu nilai I1-nya itu minus 1, nilai I2-nya itu 2/3, dan nilai I3-nya yaitu minus 1/3. Gitu. Berarti tahapan untuk mengerjakan hukum 2 Kirchhoff itu, pertama kalian menentukan arah loop, kedua kalian menentukan arah arusnya, ketiga kalian menentukan posisi titik percabangannya ini, kemudian keempat kalian membuat persamaan loop 1, kelima kalian membuat persamaan loop 2, keenam kalian mencari nilai salah satu I-nya dengan cara mengeliminasi hasil dari aljabar loop 1 dan loop 2. Lanjut, untuk mencari tahu bagian yang lainnya, kalian harus mensubstitusi ke salah satu persamaan dari loop 2 menggunakan nilai arus yang sudah didapatkan sebelumnya. Dan yang terakhir, untuk arus terakhir, kalian mensubstitusi nilai dua arus yang sudah diketahui ke persamaan hukum 1 Kirchhoff-nya. Seperti itu contohnya. Semoga ilmunya ini bisa tersampaikan dan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.